Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Purwanto dan ini rekan saya Gali Ashar Al Fauzi. Kami dari mahasiswa KKN UNY 2022 di Dusun Pandak untuk saya, dan ini di Dusun Kauman, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Bantul. Nah, di video kali ini kami akan berbagi sedikit ilmu tentang cara mengemudi mobil untuk pemula. Nah, nanti tahap-tahapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada tahap pengenalan fitur, kemudian ada tahap pengecekan kendaraan sebelum digunakan, kemudian ada tahap bagaimana cara perpindahan gigi, terus tahap maju mundur, tahap berhenti di tanjakan, dan tahap parkir. Bagaimana kejelasannya bisa disimak video berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama yaitu pengenalan fitur. Pengenalan fitur, kenapa kita masukkan ke video ini, yaitu karena kita anggap teman-teman itu masih belajar mobil itu mulai dari nol, masih pemula. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar dari pengenalan komponen dan fitur-fitur di mobil ini. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke komponen yang pertama. Nah, ini diputar satu kali. Ini aksesoris, semua ini hidup. Nah, kemudian diputar ke kanan satu kali lagi. Ini posisi on. Nah, diputar satu kali lagi, ini posisi starter. Nah, mesin dalam kondisi hidup. Nah, sebelum kita mengemudi mobil, pastikan kita menggunakan safety belt. Nah, kita pasang terlebih dahulu safety belt. Kita kenakan. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita beralih ke cara memegang setir yang benar. Nah, cara memegang setir yang benar yaitu seperti ini. Tangan posisinya seperti ini. Nah, untuk misalkan contoh yang salah. Nah, ini cara memegang setir yang salah. Terus seperti ini. Ini juga termasuk cara memegang setir yang salah. Nah, yang benar seperti kita mulai ke pengenalan tuas lampu. Nah, kita dorong ke depan satu kali. Ini lampu kota hidup. Kita dorong satu kali lagi. Ini lampu kepala hidup. Nah, nah itu bisa dilihat sorot lampunya. Nah, kemudian untuk menyalakan jarak jauh, kita bisa dorong ke depan seperti ini. Nah, yang seperti ini tadi lampu dekat. Kemudian kita lanjutkan ke cara menyalakan fog lamp seperti ini. Nah, ini fog lamp hidup. Nah, ini fog lamp hidup ya, bisa lihat. Ini lampu fog lamp hidup. Nah, kemudian cara menghidupkan sen lampu sen kiri, kita tinggal dorong ke kiri. Nah, itu lampu sen kirinya hidup. Nah, untuk menghidupkan sen kanan, kita tinggal dorong ke bawah tuas lampu seperti ini. Nah, ini lampu sen kanan hidup. Kemudian untuk menyalakan lampu hazard itu lampu bahaya. Jadi kedua lampu sennya nanti menyala, ini tombolnya di sini untuk mobil yang ini. Nah,
Nah, setelah kita mengenal tentang tuas yang kanan, tuas lampu, kita sekarang beralih ke tuas yang kiri. Tuas kiri ini untuk menghidupkan wiper dan washer. Nah, sekarang ini ada beberapa pilihan sesuai nanti kondisi keinginan kita untuk menghidupkan. Nah, ini kita dorong ke atas. Ini untuk menghidupkan wiper 1 kali. Nah, ini bisa dilihat. Ini berfungsi untuk ketika misalkan kacanya kotor, kita bisa membersihkan dengan mendorong 1 kali. Ini wipernya bergerak cuma 1 kali. Nah, kemudian kita dorong ke bawah. Nah, ini posisi interval, INT ini interval. Nah, ini nanti posisi paling rendah. Misalkan saat kita mengemudi terjadi hujan gerimis, nah ini kita bisa memakai yang posisi interval. Nah, kemudian misalkan hujannya semakin deras, kita bisa pindah ke yang bawah, kita dorong ke bawah yang posisi low. Nah, ini gerakannya semakin agak cepat daripada yang sebelumnya. Nah, kemudian misalkan kita saat mengemudi hujannya sangat deras sekali, sangat lebat. Nah, kita baru memakai yang high. Nah, ini bisa kita lihat wipernya bergerak sangat cepat. Nah, misalkan ketika kita menggunakan wiper dan kaca mobil ini pada posisi kering, kita harus menggunakan washer. Cara menyalakannya yaitu ditarik. Nah, washer itu untuk membersihkan kaca. Apabila hujan tidak masalah kalau tidak menggunakan washernya, seperti itu. Nah, kemudian kita pindah ke wiper yang belakang. Nah, ini ada tulisan rear. Nah, sekarang kita beralih ke wiper bagian belakang. Cara menghidupkan washernya dengan cara kita menggeser ini. Untuk menghidupkan wiper belakang, kita dorong ke depan seperti ini di posisi tulisan on ini. Nah, wiper di belakang akan menyala. Komponen satu ini bernama rem parkir atau handrem. Nah, ini bisa digunakan ketika kita parkir atau mungkin saat macet di tanjakan seperti itu, kita bisa menggunakan ini. Nah, cara menggunakannya yaitu dengan menekan tombol ini, kemudian kita tarik. Nah, ini udah posisi handrem. Jadi kendaraan tidak akan maju ataupun mundur. Nah, itu indikator handremnya menyala. Nah, ketika handrem dilepas, lampu indikator akan mati. Ketika ditarik lagi, nah itu kan hidup. Posisi gigi 1 bisa dilihat cara pemindahannya, itu seperti itu, kanan kemudian dorong ke depan, itu posisi gigi 1. Dan kita kembalikan ke netral, dan kita pindah ke posisi kedua, yaitu dengan mendorong ke kiri kemudian dorong ke belakang. Nah, ini posisi gigi kecepatan 2. Kemudian kita kembalikan netral lagi. Untuk posisi ketiga, kita tinggal dorong ke depan. Ini posisi kecepatan 3. Kita kembalikan ke netral lagi, posisi bebas. Untuk pindah ke gigi 4, kita dorong ke belakang tuas persnelingnya seperti itu. Ini posisi 4.
Nah, kemudian di posisi untuk memindah posisi kelima, kita dorong tuas persneling ke kanan, kemudian dorong lagi ke depan. Nah, ini posisi gigi 5. Lalu kita kembalikan ke netral. Untuk menggerakkan mobil ke belakang, itu kita perlu mendorong tuas persneling ke kanan, kemudian tarik ke belakang seperti ini. Nah, ini posisi gigi R atau mundur seperti itu. Nah, dan ketika kita memindah persneling, pastikan kita menginjak pedal koplingnya. Pedal di mobil ini terdiri dari 3 pedal. Nah, mulai dari pedal yang paling kanan ini adalah pedal gas. Nah, ini pedal gas. Kemudian yang ini pedal rem. Dan yang bagian paling kiri ini adalah pedal koplingnya. Komponen di depan ini yaitu dashboard. Ini terdiri dari beberapa indikator. Nah, ini terdiri dari bagian paling kiri ini adalah RPM, radius per menit dari mesin kita. Istilahnya stasioner. Nah, ini normalnya ini di posisi angka 1 ini kali 1000, ini 1000 rpm. Di antara 900 atau mungkin 1000 rpm itu normalnya mobil seperti itu. Nah, kemudian di bagian yang paling tengah ini speedometer. Ini menunjukkan indikator kecepatan kita dalam mengemudi. Seperti itu. Kemudian di bagian paling kanan ini, nah bisa dilihat ini terdapat indikator bensin. Nah, ini di mobil ini bensinnya masih setengah lebih ya. Nah, nanti misalkan penuh berarti di posisi F full itu, dan kalau habis di posisi E. Kemudian tanda kecil di sini, tanda kayak tanda SPBU, tanda pengisian bensin. Nah, ini menunjukkan posisi pengisian dari bahan bakar. Kan ada macam-macam, ada yang di kanan, ada yang kiri. Nah, ini mobilnya karena anak panahnya ini di kanan, berarti posisi mengisinya dari kanan, mengisi bahan bakar. Nah, misalkan posisinya di kiri, berarti tempat pengisian bahan bakarnya dari kiri, seperti itu. Terdapat 2 tombol. Ini yang kiri ini buat mengatur jam, dan yang kanan ini di pengaturan kilometer, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke cara menghidupkan AC. Nah, ini 2 ini adalah komponen untuk menghidupkan AC. Langkahnya yaitu dengan memutar ini untuk mengatur suhu. Semakin diputar ke kanan akan semakin dingin. Kemudian yang di bagian kiri ini adalah untuk mengatur kecepatan blower. Nah, kecepatan 1 masih rendah, nanti diputar ke di posisi 2 makin kencang. Seperti juga di 3 dan 4 akan semakin kencang. Nah, bisa didengarkan suaranya. Ini posisi di 4. Nah, semakin rendah kita putar ke 2, semakin rendah 1, 0, mati. Electric mirror ini untuk mengatur kaca spion kita disesuaikan. Nah, ini caranya dengan apabila kita ingin mengatur kaca spion kanan, kita tekan yang R. Nah, ini
tekan R, kemudian kita atur kurang ke kanan atau kurang ke kiri. Nah, ini kita bisa mengatur dari sini, apakah kurang ke atas, ke bawah, bisa diatur di sini. Nah, bisa kita lihat, misalkan kita tekan ke kanan, nah itu gerak ke kanan. Kurang ke kiri, berarti kita tekan ke kiri, seperti itu. Kemudian kalau yang kiri, ini kita tekan yang L, kemudian kita sesuaikan dengan menekan tombol yang mirror ini ke kiri, ke kanan, sesuai dengan posisinya, nanti sesuai enak pandangan dari kita, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengenalan dari power window. Nah, ini namanya power window. Ketika kita ingin menaikkan kaca ini, nah kaca ini kita tinggal menarik ini, ditarik sesuai dengan kita. Kalau misalkan mau menutup, kita tinggal tahan sampai menutup. Kalau kita mau membuka, tinggal ditekan. Nah, untuk yang di posisi yang sini, kita berarti mengatur dari kaca yang depan kiri. Jadi misalkan kita mau menaikkan, tinggal tarik, kemudian kalau mau menurunkan tinggal dorong. Seperti juga yang di posisi yang ini di belakang, mengatur kaca di belakang kanan, dan ini di kaca yang pintu belakang kiri, seperti itu. Nah, di depan ini ada satu tombol, ini untuk lock atau mengunci, misalkan ini namanya door lock atau pengunci pintu. Nah, kita bisa mengendalikan penguncian pintu ke semua pintu mobil ini sesuai dengan pengemudi. Nah, ini posisi mengunci. Nah, ini kita buka. Jadi ketika kita dorong, semua pintu udah terkunci. Ketika kita tarik, posisi pintu semua terbuka, bisa dibuka. Nah, seperti itu.